Selamat berjumpa lagi. Saya Dr. Darmawan, spesialis kedokteran jiwa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan tentang katanya kalau berobat ke psikiater itu bikin ketergantungan obat. Emang bisa sembuh gitu kalau gangguan jiwa diobatin? Nah, itu sering pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan kepada kita. Nah, jadi sebetulnya ya kita ini kan dokter, punya izin praktek, punya registrasi dokter Indonesia, registrasi Ikatan Dokter Jiwa seluruh dunia. Itu namanya World Psychiatric Association. Nah, namanya dokternya kerjanya adalah nyembuhin pasien. Kalau nggak ada yang bisa sembuh, ya nggak ada dong profesinya. Nah, kemudian bikin ketergantungan. Emangnya kita bandar bikin ketergantungan? Kita juga maunya pasien-pasien itu sembuh, nggak terus-terusan minum obat misalnya. Nah, kenapa sih gangguan jiwa itu masuk ke dalam gangguan medis? Karena itu organnya otak. Fungsi otaknya itu ada terganggu. Fungsi apa yang terganggu? Pikiran, perasaan, dan bertindak, berperilaku. Nah, yang jadi masalah kan ketika obat itu bekerja mempengaruhi kerja otak yang menyimpang nulu, melenceng nulu, yang pikirannya, mindsetnya jadi melenceng nulu, distorsi nulu. Setelah itu enak, apakah orangnya mau latihan? Minum obat ini kan membantu kita melatih diri. Mindset yang otomatis udah terjadi, bikin dia terus-terusan ke arah sana, ke yang salah, melenceng, kita betulin. Jadi supaya ada habit baru. Jadi kalau misalkan dia diobatin, dia latihan, ikut konseling, psikoterapi, terapi perilaku, kemudian dia mempunyai suatu mekanisme daya tahan mental atau cara berpikir, cara berperasaan dan bertindak yang baru, maka kemudian dia menjadi orang yang baru. Nah, itu tujuan kita mengobati pasien, mengobati dan memberikan terapi-terapi. Nah, yang masalahnya kan banyak pasien begitu udah enak minum obat, dia lupa latihan. Ya sebetulnya sih nggak salah juga. Kalau misalkan dengan dia minum obat dia enakan, lalu dia mempunyai wawasan baru, pandangan baru, mindset baru, dengan lingkungan sekelilingnya membentuk dia menjadi manusia yang baru, punya habit yang baru. Yang jadi masalah, jangan-jangan dia menjadi melenceng pikiran, perasaan, dan perilakunya karena lingkungannya sendiri juga. Sehingga ketika dia minum obat saja tanpa latihan mengenali diri, mengendalikan diri, lalu kemudian dia tidak berubah karena lingkungannya tidak kondusif membuat dia berubah, membuat dia menjadi manusia baru yang dengan habit yang lebih baik. Nah, jadi tentunya kalau kita melatih neurotransmitter kita melatih otak kita semua jadi habit yang baru, menjadi orang yang baru, tentunya otomatis kita bisa sembuh. Nah, disitulah perannya psikiater sebagai dokter mengobati pasien dan melatih pasien. Jadi tidak betul itu pandangan di masyarakat yang mengkampanyekan jangan ke psikiater karena ke psikiater nanti malah jadi kecanduan obat, ketergantungan obat. Ya tidak seperti itu. Oh, ini gangguan jiwa nggak bisa disembuhkan. Tidak semua gangguan jiwa tidak bisa disembuhkan. Sama seperti penyakit lain, darah tinggi, kencing manis. Itu semua bisa dikontrol, dikendalikan, disembuhkan, dan tanda kutip disembuhkan dan tidak menjadi makin lama makin parah dan menimbulkan masalah baru atau komplikasi baru. Jadi jelas ya teman-teman sekalian bahwa gangguan jiwa bisa disembuhkan dan psikiater mengobati bukan membuat pasien menjadi ketergantungan obat. Ya. Jadi tidak ada pengobatan yang tidak bisa dikurangi obatnya atau bahkan dihentikan. Kalau berhasil, kita bisa menyembuhkan pasien tanpa obat atau minum obat seminimal mungkin. Kalau kecanduan, minum obatnya makin lama butuh dosis makin tinggi. Di stop obatnya akan ada efek nyandu, sakau, withdrawal, gejala putus obat. Seperti itu. Oke? Jadi sekarang sudah ngerti. Salam sehat jiwa. Semoga semua bisa disembuhkan, hidup lebih berkualitas dan bahagia dengan kesehatan mental.